Sudah tersambung bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Bekasi Komisi 3 sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi Urian Riana dalam program Dialog Suara Bekasi kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi dengan Radio Data. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Urian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Bang Urian ya? Alhamdulillah sehat selalu. Baik, ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini juga anggota DPRD Kota Bekasi juga terus semangat untuk menjalankan fungsinya sebagai legislatif, mengawasi pemerintah Kabupaten Bekasi agar bisa lebih baik ke depannya. Iya, insya Allah. Baik, tentu kita tetap semangat. Baik, Bang Urian ini kan anggota DPRD dari Dapil 5, Bang ya, meliputi wilayah mana saja, Bang? Saya meliputi Kedung Waringin, Pebayuran, Sukatani, Sukakarya, Cabang Bungin, dan Muara Kembong. Baik, ini sebagian besar wilayah di utara ya, Bang Urian ya? Iya, sepanjang jalur Sungai Citarum. Baik, jadi bagi Anda rekan Dakta warga Dapil 5, umumnya warga Kabupaten Bekasi, Anda bisa bertanya dengan Bang Urian Riana untuk membahas mengenai berbagai macam persoalan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp dan telepon di 8816363 ataupun di 081511100707 mengenai infrastruktur dan juga keluhan layanan publik lainnya. Nantinya Bang Urian Riana akan meneruskan ke OPD terkait yang menjadi mitra kerjanya. Bang Urian, apa agenda terakhir dari DPRD yang dilakukan? Ya, DPRD yang terakhir kemarin kita ada pembahasan Raperda, rancangan peraturan daerah tentang penyakit masyarakat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu rancangan perda tentang kelurahan. Yeah. Terus yang terakhir tentang rancangan APBD perubahan 2020. Baik. Untuk perda penyakit masyarakat nih kan abang kan juga menjadi bagian dari Pansus 6 ya Bang ya. Mungkin sedikit bisa dijelaskan Bang ke masyarakat poin-poinnya apa saja yang tercantum dalam perda itu? Ya, perda tentang pekat penyakit masyarakat yang kemarin baru disahkan itu adalah kaitan dengan perilaku manusianya, perilaku masyarakat di Kabupaten Bekasi yang akan kita atur lewat perda kaitan dengan persoalan-persoalan penyakit di masyarakat. Salah satu contohnya adalah ya kan tentang perjudian, kampung ayam, ya kan, kemudian rentenir atau bank emok, kemudian kriminalitas yang ada di pelajar, kemudian WTS pelacuran yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan ada beberapa hal yang lain yang kita atur yang memang saat ini ketika dilakukan oleh kepolisian atau pihak aparat tertentu kita sulit untuk menjerat. Maka kita masukkan ke perda supaya Satpol PP kita pada saat pelaksanaan penertiban ya kan penyakit masyarakat itu kita punya payung hukum, punya dasar hukum supaya kita bisa tindak lanjuti dan kita bina masyarakat Kabupaten Bekasi. Baik, artinya perda ini menyangkut mengenai pelarangan tempat-tempat maksiat dan ini merupakan inisiatif dari DPRD ya dalam proses pembahasan perda penyakit masyarakat ini ya Bang ya? Iya betul, ini adalah salah satu inisiatif DPRD yang digawangi ya kan, dikomandani oleh Komisi 4 bidang sosial karena memang ini merupakan hal yang sangat penting di Kabupaten Bekasi. Ketika kita bicara dengan aturan kemudian kita ingin menegakkan, kita kadang-kadang sulit melaksanakannya karena aturannya tidak ada. Kadang-kadang kita digugat ya kan oleh masyarakat tertentu ketika aturan itu tidak ada. Padahal kita ingin supaya kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat di Kabupaten Bekasi itu tertib, kira-kira begitu. Baik, kapan perda ini bisa diterapkan secara maksimal Bang? Karena kan memang dalam prosesnya juga harus dibawa ke gubernur dan juga ditetapkan oleh peraturan Bupati Bekasi begitu ya? Betul. Untuk pengesahannya hari Rabu tanggal 30 kemarin, 30 September ya kan sudah disahkan, di rapat paripurnakan, kemudian setelah itu dilembar daerahkan dan dibawa ke Provinsi Jawa Barat untuk kemudian disahkan. Nah, setelah disahkan, kemudian dilembar daerahkan, kita akan buat peraturan bupati.
Ya. Peraturan Bupati ini nanti yang akan bicara tentang teknis pelaksanaan Raperda tentang penyakit masyarakat ini. Karena kalau kita bicara di Raperda, kita bicara peraturan daerah secara umum. Tetapi secara teknis kita lebih rigidnya lagi, lebih simpelnya lagi di aturan Bupati begitu. Baik. Berkaitan dengan infrastruktur yang menjadi tupoksi abang di Komisi 3, sebagai DPRD Kota Bekasi ini sudah 2 kali menjabat sebagai anggota DPRD dari tahun lalu kemudian juga tahun sekarang. Apakah memang sudah ada kemajuan Bang terkait dengan proses perbaikan infrastruktur yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Eka Supriyatmaja kali ini? Ya, saya melihat dari kacamata DPRD Kabupaten Bekasi, khususnya Komisi 3 yang mengawasi bidang infrastruktur, di mana di dalamnya itu ada beberapa dinas mitra kita, yaitu Dinas PUPR, kemudian Dinas Perkimtan, kemudian ada Dishub, ya, Dinas Perhubungan, kemudian ada Damkar, ya kan, kemudian ada kebersihan. Nah, di dalam kita mengawasi, ada beberapa hal yang sampai saat ini, pada periode kuartal ketiga, harusnya serapan anggaran itu mungkin sekitar 80-an% sudah terserap. Ternyata pada kenyataannya kita melihat salah satu contoh dinas, yaitu di Perkimtan, di pemukiman dan pertanahan itu, serapan anggaran kita baru 24%. Berarti ada sekitar 76% yang saat ini belum terserap. Betul. Sekitar ada 1.400 titik mata anggaran yang saat ini belum diserap. Dan ini kita sudah menginjakan kepada kuartal 4 dan Oktober ini itu sudah mulai musim hujan. Bahkan sudah mulai, pokoknya yang namanya ber itu udah hujan gitu. Oleh karena itu ketika serapan anggaran kaitan dengan infrastruktur, pengecoran jalan, ya kan, pengaspalan jalan, pembangunan gedung dan lain sebagainya, nyaris tidak akan terlaksana. Ketika memang, ya kan, saat ini belum turun SPK, belum dilelang begitu, maka saya khawatir ini ada gagal lelang. Apalagi mohon maaf, hampir sebagian dari anggaran di Kabupaten Bekasi, 35% itu untuk anggaran refocusing COVID-19, anggarannya ke sana. Gitu. Otomatis, ya kan, Dinas Infrastruktur ini kekurangan anggaran untuk memaksimalkan pembangunan di Kabupaten Bekasi, begitu. Baik. Ini kan di refocusing anggarannya untuk penanganan COVID-19. Berapa anggaran yang memang dialihkan untuk proses penanganan COVID-19 dari anggaran infrastruktur khususnya, Bang? Dari anggaran infrastruktur saat ini sekitar 35%. Itu dari anggaran yang memang saat ini ada. Ketika kita bicara kaitan dengan anggaran, 35% ini hampir menyerap seluruh anggaran infrastruktur. Dan yang saya khawatirkannya lagi adalah anggaran yang sudah disiapkan 35% diserahkan kepada dinas yang menangani COVID-19 ini tidak bisa maksimal. Kita sudah serahkan kepada mereka, tapi mereka tidak maksimal melakukan serapan anggaran. Kita serahkan ke dinas kesehatan, kita serahkan kepada dinas sosial, ya kan, ke BPD, kemudian ke rumah sakit umum daerah begitu. Tetapi sampai saat ini serapan anggaran mereka masih minim. Nah, kita sudah serahkan kepada mereka, mereka tidak menyerap secara maksimal. Kemudian kita balik lagi saat ini, ada sekitar 1.400 titik mata anggaran yang saat ini tidak diserap. Kemudian ada sebuah perencanaan yang saat ini saya pikir akan menjadi sebuah masalah besar. Salah satunya adalah kegiatan ini harus di ULP-kan, ya kan, harus dikatalogkan gitu loh. Dan ini yang menjadi perdebatan antara Dewan dengan dinas terkait. Ketika ini sampai menjadi sebuah masalah di kemudian hari, kemudian proses katalognya juga belum selesai, kemudian proses ULP-nya belum selesai karena membutuhkan waktu dan lain sebagainya, maka serapan anggaran ini akan semakin tidak terserap karena masalah waktu. Dan saya pikir ini akan menjadi masalah, dan pembangunan di Kabupaten Bekasi khususnya untuk APBD murni, ini murni loh, kita bicara murni, ini tidak akan terserap dengan maksimal, bahkan pembangunan akan terhenti, dan ini akan menjadi masalah untuk masalah di masyarakat Kabupaten Bekasi. Kira-kira begitu, Pak. Baik, alokasi anggaran untuk refocusing sudah diserahkan ke berbagai dinas untuk penanganan COVID. Tapi justru malah ini tidak maksimal digunakan oleh dinas-dinas yang memang diarahkan untuk penanganan COVID-19, begitu ya, Bang Urian? Betul, tidak maksimal, betul. Baik.
Bang Urian, untuk anggaran tahun ini berapa yang memang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur setelah direfocusing dan juga mungkin digunakan untuk apa saja? Nah, kita saat ini pembangunan di kita itu hampir sekitar 40% itu ada di infrastruktur. Iya. Dari total 6,4 triliun. Nah, dari 40% ini kemudian dipotong 35%. Begitu kan? Iya. Nah, berarti sisanya sekitar 65% untuk infrastruktur. Yang di dalamnya dipotong buat belanja langsung dan tidak langsung. Begitu. Iya. Dan ini saya pikir ya kan anggaran ini akan menjadi semakin kecil begitu ketika tidak diserap. Maka masyarakat itu kebagian semakin kecil. Nah, itu diperuntukkan buat pembangunan jalan lingkungan, ya kan? Kemudian buat pembangunan jalan kabupaten, buat pembangunan sekolah-sekolah, begitu kan? Kemudian puskesmas-puskesmas, kemudian kantor-kantor dinas. Dan saat ini yang menjadi catatan kita, begitu, yang paling sulit itu adalah pembangunan infrastruktur di bagian gedung, konstruksi. Nah, ini tidak cukup waktu, 2 bulan, 3 bulan tidak cukup, begitu. Nah, ketika saat ini belum dilaksanakan lelang, begitu kan, tidak maksimal, bagaimana serapan anggaran ini bisa 100% di akhir masa anggaran? ABT sudah datang lagi, ya kan? APBD perubahan, anggaran pendapatan belanja daerah perubahan 2020 sudah diketok. Ini sudah datang lagi, begitu, anggaran baru. Yang murni aja belum selesai, begitu kan? Kemudian yang perubahan sekarang sudah datang lagi. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan ini semua? Tugas mereka semakin banyak, begitu. Dan harapan masyarakat saat ini adalah pembangunan di Kabupaten Bekasi itu harus jalan. Betul. Kenapa? Dengan adanya COVID-19, semua kegiatan bisnis terhenti. Ya kan? Hampir semuanya terhenti. Kecuali ketika pemerintah mereka mengeluarkan sebuah anggaran, ya kan? Dan anggaran itu bisa diluncurkan dan di situ akan ada kegiatan-kegiatan bisnis. Dari multi efek bisnis itu, efek dominannya kepada masyarakat yang lain itu akan berjalan continue. Tetapi ketika pemerintah tidak meluncurkan anggarannya, maka sektor-sektor yang lain juga sebagian akan terhenti. Dan ini akan memberatkan kepada masyarakat kita yang saat ini sudah berat dengan masalah COVID-19. Begitu, Bang. Baik. Bang Urian, mengapa? Tadi kan Bang Urian juga menyebutkan bahwa memang kejadian untuk penyerapan anggaran di wilayah Kabupaten Bekasi ini kan secara terus-menerus ini tidak berjalan begitu. Bagaimana peran dari pemerintah daerah sendiri dan juga DPRD Kabupaten Bekasi dalam mendorong agar penyerapannya bisa berjalan maksimal? Ya, kita sering melakukan pembinaan, kita koordinasi, kita komunikasi, dan bahkan kita melakukan meminta data kepada mereka. Berapa persen setiap bulan yang mereka lakukan. Tetapi kadang-kala mohon maaf, ya kan, data-data yang disajikan itu ketika kita pada saat kita rapat dengan mereka tidak maksimal menyerahkan data kepada kita kaitan berapa persen anggaran yang sudah diserap. Jadi kesulitan kita adalah memantau perkembangan sejauh mana dinas melakukan serapan anggaran. Betul. Padahal seharusnya mereka tidak usah diminta oleh kita, mereka melaporkan kepada kita, begitu kan, setiap serapan anggaran itu. Akhirnya mohon maaf, serapan anggaran yang harusnya maksimal di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, gitu kan, itu tidak dilakukan. Begitu. Padahal mohon maaf, ini pekerjaan diulang-ulang. Ini pekerjaan diulang-ulang oleh mereka. Begitu. Kenapa tidak ada antisipasi sebelumnya? Contoh kalau kita mohon maaf, Desember pengesahan APBD dilaksanakan. Kemudian bulan Januari mereka melakukan konsolidasi dan koordinasi. Kemudian di situ ada pejabat pembuat komitmen, ya kan, kemudian ditunjuk dan lain sebagainya. Kemudian Februari mereka melakukan lelang, Maret kemudian mereka menurunkan SPK, begitu kan. Kemudian April pekerjaan-pekerjaan fisik itu sudah jalan. Nah, 2, 3 bulan, 4 bulan itu sudah selesai. Berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus sudah selesai. Nah, Agustus, ya kan, itu pembahasan APBD tambahan itu sudah jalan. Jadi September itu sudah mulai lagi pembangunan yang perubahan. Jadi itu harusnya konsepnya seperti itu. Dan saya juga tidak mengerti kenapa mereka senantiasa terlambat dalam melaksanakan eksekusi anggaran ini. Padahal pekerjaan ini diulang-ulang oleh mereka setiap tahun. Mereka mengerti di mana sisi kelemahannya, di mana yang mereka harus siapkan. Ini yang kadang-kadang saya tidak mengerti.
Kenapa persoalan ini terus seringkali terjadi berulang-ulang di Kabupaten Bekasi, begitu. Baik, Bang Urian, kita jeda sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Rekan Dakta, bagi Anda warga Kabupaten Bekasi, khususnya Dapil 5 dari Dapil Bang Urian Riana ingin menanyakan terkait dengan keluhan layanan publik, Anda bisa bergabung melalui telepon kami di 8816363 ataupun bisa melalui WhatsApp di 0815 107 107. Suara Bekasi, kerjasama Radio Dakta. Suara Bekasi, kerjasama Radio Dakta dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi. Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mengikuti dialog Suara Bekasi, hasil kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi dengan Dakta Radio. Anda rekan Dakta warga Kabupaten Bekasi yang ingin menyampaikan keluhan layanan publik terkait dengan berbagai hal. Kali ini kita membahas mengenai persoalan infrastruktur bersama dengan anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS Urian Riana dari Dapil 5. Bang Urian tadi menyebutkan berbagai macam persoalan terkait dengan infrastruktur, kemudian juga ada hal yang berulang dari pemerintah Kabupaten Bekasi untuk tidak menyerap anggaran dan akan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa. Sejauh ini dari pengamatan Bang Urian sebagai anggota DPRD untuk persoalan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bekasi seperti apa? Masih banyak jalan rusak begitu? Ya, jalan rusak itu memang sangat banyak sekali dan saat ini menjadi pantauan kita. Kita sudah berulang juga ya kan menyampaikan pada saat rapat jalan-jalan itu kita dilakukan DIM, daftar inventarisasi masalah begitu kan. Yeah. Kemudian kita juga melakukan list ya, melisting semua proyek-proyek yang memang belum jalan secara maksimal begitu. Tetapi memang lagi-lagi banyak hal yang memang sering kita sampaikan pada saat rapat dengan dinas, baik itu PUPR, Perkimtan dan lain sebagainya. Masukan-masukan kita mungkin pada saat rapat dicatat dengan maksimal. Tetapi memang lagi-lagi mohon maaf, yang menjadi sulit pelaksanaan di lapangan itu, hampir serapan anggaran tidak terlaksana, itu adalah masalah schedule, ya kan? Yeah. Jadi schedule time mereka itu kadang-kadang tidak on time, tidak tepat waktu, begitu kan? Sehingga pada saat mereka mau melakukan kegiatan-kegiatan itu sering telat. Maka ketika tahun kemarin itu ada silpa sekitar 1,2 triliun silpa, sisa lebih penggunaan anggaran, bahkan mungkin tahun sekarang bisa lebih besar lagi. Dan ini bahaya, ya kan? Perekonomian masyarakat Kabupaten Bekasi salah satunya itu adalah bergantung kepada setiap kegiatan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerah kemudian melakukan serapan anggaran maksimal, maka perekonomian di Kabupaten Bekasi itu akan jalan dengan maksimal juga. Dan ini adalah membantu sektor real yang saat ini ada di Kabupaten Bekasi. Kira-kira begitu Bang Ardi. Baik. Bang Urian, terkait dengan infrastruktur begitu, tadi disebutkan banyak memang jalan-jalan yang rusak. Berapa titik sebetulnya berdasarkan hasil pengamatan dari DPRD Kabupaten Bekasi untuk jalan-jalan yang masih mengalami kerusakan? Nah, berapa titiknya memang cukup besar ya. Saya tidak hafal pasti kaitan dengan ada berapa ratus gitu, ada berapa ratus titik jalan yang saat ini rusak. Yeah. Kita tidak usah jauh-jauh. Akses jalan dari Tegal Danas ke pemerintah daerah, ke kantor pusat yang ada di Cimahi itu, di Pemda, kantor kita DPRD dan kantor Bupati, itu jalan rusak parah Bang Ardi. Yeah. Ya kan? Sampai hari ini belum diselesaikan. Itu kita malu sebetulnya sebagai anggota DPRD dan pemerintah Kabupaten Bekasi, harusnya malu jalan akses utama, ya kan? Kalau memang mungkin keluar akses dari tol itu Cikarang Pusat itu bagus. Yeah. Tetapi mohon maaf, jalan yang akses dari Tegal Danas ya kan melewati Kalimalang itu jelek sekali. Udah berapa lama? Ada sekitar 3 sampai 4 tahun belum dibenerin tuh. Betul. Ya. Sejak eranya zaman pasca Pak Sadudin dicor sampai hari ini belum dibenerin lagi. Yeah. Kadang-kadang kita malu begitu. Makanya kalau kita bandingkan antara swasta dengan pemerintah, maka hampir semua jalan-jalan yang dikuasai
yang dirapihkan, yang dibenerin, yang dibangun oleh swasta itu lebih baik. Betul nggak? Betul. Lihat kita kawasan-kawasan, perumahan-perumahan yang dikelola oleh swasta itu lebih baik. Anggaran mereka, mohon maaf, tidak begitu besar. Tetapi yang dikelola oleh pemerintah daerah, hampir semua jalannya rusak. Dan ini adalah sesuatu hal yang menurut saya tidak masuk akal. Dengan dana setiap tahunnya cukup besar, tetapi mereka tidak bisa mengelola anggaran ini menjadi bermanfaat buat masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi. Kira-kira begitu. Baik. Sardi. Bang, berkaitan dengan perbaikan jalan, ini kan juga ada musyawarah ya Bang ya, terkait dengan proses perbaikan jalan yang diajukan dari tingkat desa, kemudian juga diajukan ke tingkat kecamatan, musrembang begitu, kemudian juga ke pemerintah kabupaten. Apakah memang ini jalan-jalan yang rusak itu juga tidak diusulkan oleh masyarakat agar bisa dibangun dan juga diperbaiki? Ya, diusulkan oleh masyarakat pada saat musrembang. Mereka juga ada musdus, musyawarah dusun, kemudian ada musrembang tingkat desa, kemudian musrembang tingkat kecamatan, bahkan ada musrembang tingkat kabupaten. Yeah. Tetapi mohon maaf, data-data itu kadang-kadang pada saat pelaksanaan data-data itu tidak dijadikan sebagai bank data. Yeah. Jadi kemudian kegiatan itu tidak bisa diserap, ada data berikutnya begitu. Nah, ini kadang-kadang ketika kita musrembang sudah selesai, data itu hilang. Ini yang menjadi sulit. Dicoret begitu buat kami. Iya, dan ini aneh gitu loh. Yeah. Mereka minta data, kemudian sudah diupload, dimasukkan, pada saat tahun berikutnya data itu tidak ada. Kita musrembang lagi dari awal begitu kan. Harusnya musrembang setiap tahun dilakukan itu hanya untuk melakukan pengecekan dan pengawasan sejauh mana kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana, sejauh mana kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana. Harusnya begitu. Yeah. Tapi ini aneh gitu loh. Ini aneh, kegiatan-kegiatan itu tahun berikutnya tidak ada. Kita musrembang lagi, minta data lagi. Kadang-kadang saya itu terus terang ketika musrembang di tingkat desa, di tingkat kecamatan, bahkan saya melakukan reses, ditanya berulang-ulang oleh masyarakat, kadang-kadang malu. Gitu loh Mas Ardi. Kadang-kadang malu. Lah ini katanya kemarin udah ditanyain, udah dicatat, udah dimasukkan, kok nggak dibangun, terus sekarang minta lagi, terus nggak dibangun lagi, minta lagi, sampai bertahun-tahun ini terulang. Ini yang saya kadang-kadang malu. Begitu Mas Ardi. Baik. Dewan tidak melakukan pengawalan Bang terkait dengan usulan yang disampaikan oleh masyarakat? Kita kawal ya kan. Kadang-kadang mungkin ya kan, karena memang lemahnya ya kan database kita begitu kan, baik itu mungkin di pihak Bapeda, di dinas-dinas terkait, kadang-kadang tidak sinkron. Baik. Ini kadang-kadang yang saya kasihan. Jadi seolah-olah masyarakat meminta pembangunan ya kan kepada pemerintah itu kadang-kadang tidak maksimal. Baik. Begitu. Jadi seolah-olah tidak diperhatikan, seolah-olah tidak menjadi perhatian khusus gitu loh oleh pemerintah daerah. Padahal mungkin kalau memang saat ini pemerintah daerah concern gitu kan, bupati dengan dinasnya concern, saat ini bukan hanya masalah jalan. Kita sebentar lagi musim hujan. Dan biasa lagi kalau ketika musim hujan maka ada masalah baru yang terulang-ulang. Jadi ini masalahnya baru kan setiap tahun, tapi diulang-ulang setiap tahun. Apa itu? Banjir. Harusnya pada saat musim kemarau kemarin itu mereka mempersiapkan diri ya kan, kali-kali. Baik. Bang Urian, kita jeda sejenak untuk mendengarkan azan asar. Rekan Dakta, bagi Anda yang memang ingin menyampaikan layanan publik, keluhan-keluhan dari di tingkat desa, kecamatan maupun juga pemerintah Kabupaten Bekasi, Anda bisa sampaikan melalui telepon di 8816363 ataupun melalui 0815111007. Suara Bekasi, kerjasama Radio Dakta dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi. Rekan Dakta, Anda warga Kabupaten Bekasi, masih kami undang untuk memberikan tanggapan terkait dengan pelayanan publik di wilayah Anda. Ini kita masih berbincang bersama dengan anggota Komisi 3 sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi, Urian Riana, dalam program Dialog Suara Bekasi, hasil kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi dengan Dakta Radio. Bang Urian, tadi disebutkan bahwa memang selain infrastruktur jalan juga infrastruktur terkait dengan penanganan banjir yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi seringkali terjadi banjir sehingga perlu dilakukan upaya penanganan ya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Bagaimana Bang Urian sebagai anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi melihat penanganan yang sudah dilakukan untuk antisipasi banjir? Ya,
Iya, Bang Ardi. Banjir ini merupakan sebuah rutinitas tahunan di Kabupaten Bekasi yang mungkin sulit untuk kita selesaikan secara komprehensif. Karena hampir seluruh sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi itu di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Di bawah Kementerian PUPR. Nah, ketika kita ingin melakukan normalisasi kali, ini terganjal dengan aturan. Padahal kita memiliki keinginan agar normalisasi di Kabupaten Bekasi ini berjalan dengan baik. Kira-kira begitu. Nah, tetapi yang menjadi persoalan itu adalah masalah anggaran. Halo? Halo? Ya, silakan Bang, dilanjutkan. Ya, halo. Ya. Masalah anggaran yang ada di Kabupaten Bekasi ini menjadi sebuah persoalan tersendiri kaitan dengan aturan main. Yeah. Anggaran yang ada di Kabupaten Bekasi ini tidak boleh diperuntukkan untuk melakukan normalisasi oleh Kementerian PUPR yang di bawahnya itu adalah Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dan Ciliwung Cisadane. Betul. Karena kenapa? Itu adalah kaitan dengan kewenangan. Kita ingin Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dan Ciliwung Cisadane melakukan koordinasi dengan kita ketika memang mereka tidak memiliki anggaran, kami siap menganggarkan untuk melakukan normalisasi seluruh kali yang di bawah naungan mereka. Dan ini menjadi penting. Hampir semua titik banjir saat ini yang ada di Kabupaten Bekasi itu adalah kewenangan kalinya di Kementerian PUPR, yaitu Balai Besar Wilayah Sungai. Oleh karena itu, saya berharap ini ada sebuah MOU atau ada sebuah titik temu antara pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai agar pembagian kewenangan itu bisa berjalan lancar dan berjalan baik dan kita bisa melaksanakan normalisasi di kali-kali yang saat ini telah terjadi sedimentasi pendangkalan di setiap titiknya dan itu adalah salah satu penyebab utama banjir yang ada di Kabupaten Bekasi. Kira-kira begitu, Bang. Baik. Sejauh ini bagaimana, Bang, komunikasi dengan BBWS Balai Besar Wilayah Sungai dari DPRD maupun juga Pemkab Bekasi? Kabarnya kemarin juga dalam bulan Januari kemarin yang terjadi banjir besar juga DPRD sudah mengirimkan surat kepada mereka agar setidaknya bisa menormalisasi kali-kali yang terjadi sedimentasi. Ya, kita sudah koordinasi dengan mereka, bahkan kita sudah rapat dengan mereka. Ada sebuah komitmen, entah itu komitmennya dilaksanakan atau tidak oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dan pemerintah daerah di salah satunya yaitu di Dinas PUPR, yaitu adalah pembagian kewenangan. Baik. Contoh, ketika Sungai Cibel atau Sungai Citarum ini adalah kewenangan mereka, Balai Besar Wilayah Sungai. Nah, kita ingin titik mana yang kita kerjakan dan titik mana yang mereka kerjakan. Betul. Dan itu adalah salah satu konsep pembangunan yang komprehensif dan menyeluruh. Artinya, pembangunan ini tidak bisa sepotong-sepotong. Contoh, ketika Sungai Citarum ini hampir seluruh sepanjang jalan sungainya itu bantaran kalinya sudah hilang, bahkan sudah tidak ada, begitu kan? Dan itu menyebabkan banjir utama yang ada di Cikarang. Dan itu harus dinormalisasi. Nah, ketika pada saat normalisasi, maka kita ingin menganggarkan anggaran kita di PUPR untuk supaya proyek itu kita yang melakukannya. Dan kalau ini sampai jadi, begitu maka kegiatan proyek ini bisa berjalan dan akan mengurangi banjir yang ada di Kabupaten Bekasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga meminta kepada Provinsi Jawa Barat supaya mereka menurunkan anggarannya untuk kaitan dengan normalisasi kali. Dengan anggaran-anggaran yang saat ini memang ada dewan-dewan kita di sana, di Provinsi Jawa Barat untuk mengawal supaya mereka menurunkan anggarannya supaya proyek-proyek itu bisa berjalan di Kabupaten Bekasi. Maka ini akan menjadi 3 segmen. Pertama, proyek yang dilakukan oleh pemerintah daerah lewat Dinas PUPR, ya kan? Kemudian bidang pengairan. Yang kedua dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat, begitu. Kemudian yang ketiga oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum di bawah Kementerian PUPR. Maka ketika ini dijalankan secara langsung, maka ya kan, saya pikir
akan terjadi pengurangan banjir pada saat musim banjir nanti. Dan ini sudah mulai Oktober, November, Desember, dan mungkin nanti puncaknya di bulan Desember. Itu Bang kira-kira. Sejauh ini sudah berdasarkan informasi dari Pemkab dan juga dari BBWS sudah akan melakukan normalisasi di tahun ini atau seperti apa, Bang Urian? Nah, sampai saat ini saya tidak melihat ada normalisasi. Hanya ada beberapa saja dan itu juga tidak terlalu banyak. Betul. Padahal titik-titik banjir saat ini begitu kan sampai hari ini juga belum disentuh oleh proyek normalisasi. Dan kalau itu tidak disentuh oleh proyek normalisasi oleh pemerintah daerah, kemudian provinsi dan pusat, maka saya yakin 1000% banjir itu akan terulang kembali. Kira-kira begitu. Baik. Bang Urian, ini kan sampah juga menjadi persoalan yang cukup mengkhawatirkan begitu ya. Banjir disebabkan oleh sampah. Ini bagaimana anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup agar setidaknya mengeruk sampah agar tidak menyebabkan banjir? Ya, sampah di Kabupaten Bekasi ini sudah menjadi momok yang sangat menakutkan. Karena hampir setiap hari ada sekitar 2.000 ton di Kabupaten Bekasi sampah. Baik itu adalah sampah rumah tangga, sampah pasar, dan sampah industri. Dan ini sampai hari ini penyelesaiannya kita masih menggunakan konsep tradisional. Sampah diambil, dipungut, kemudian dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir yaitu Burangkeng. Dan ini masalah besar. Burangkeng saat ini sudah tidak mencukupi. Halo Bang. Ya, rekan Dakta terputus. Gangguan sinyal rekan Dakta dari perbincangan kita. Kita juga masih terus menghubungi Bang Urian Riana. Beliau adalah anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi. Di DPRD Kota Bekasi, di mana memang banyak sekali persoalan-persoalan infrastruktur maupun juga normalisasi kali ya yang menyebabkan penyebab banjir, sehingga hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Ya, silakan dilanjutkan Bang Urian. Iya, maka saya berharap pemerintah daerah di Kabupaten Bekasi itu membuat sebuah terobosan baru kaitan dengan penanganan sampah secara modern, terbarukan, dan ramah lingkungan. Salah satunya adalah penanganan sampah supaya sampah itu kemudian hilang, tidak menghasilkan sisa ya, baik itu bau, kemudian itu limbah yang lain begitu kan. Dan itu harus digagas mulai sekarang. Dan Komisi 3 kami dengan teman-teman DPRD yang lain begitu, kita mendorong ke arah sana. Bahkan kita sudah mempersiapkan salah satu inisiatif Perda, yaitu Perda tentang sampah ya, supaya penanganan sampah di Kabupaten Bekasi ini menjadi maksimal. Kira-kira begitu, Mas. Kapan, Bang Urian, proses pembahasan Perda yang memang akan dilakukan oleh DPRD? Ya, kita sudah melakukan konsolidasi dengan teman-teman terkait begitu, dengan Dinas Lingkungan Hidup bahkan kebersihan, supaya mereka mempersiapkan diri karena kami akan bahas raperda tentang sampah ini, supaya mereka nanti juga merasa memiliki sampah ini bukan hanya inisiatif kami DPRD Kabupaten Bekasi, tetapi pemerintah daerah Kabupaten Bekasi juga memiliki andil dalam melahirkan perda tentang sampah. Dan di dalamnya nanti kita akan atur kaitan dengan konsep manajemen sampah, manajemen kemudian bagaimana mengelola sampah yang terbarukan, kemudian di situ ada BUMD, di situ juga terlibat masyarakat, terlibat bukan hanya pemerintah ya, jadi pemerintah terlibat, kemudian badan usaha milik daerah terlibat, masyarakat secara umum terlibat, dan kita ingin sampah ini menjadi tanggung jawab bersama supaya Kabupaten Bekasi ini bersih di kemudian hari. Kira-kira begitu, Mas. Baik. Bang Urian, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan ke pemerintah Kabupaten Bekasi, kemudian juga ke masyarakat Kabupaten Bekasi agar setidaknya mendukung legislatif dalam proses pengawasan dan juga ini agar perbaikan kinerja dari pemerintah Kabupaten Bekasi ke depan bisa menjadi lebih baik. Ya, saya berharap kepada pemerintah di Kabupaten Bekasi agar mereka melakukan kegiatan-kegiatan serapan anggaran itu sesuai dengan waktunya, sesuai dengan schedule time. Jangan molor, jangan telat. Karena ketika telat maka akan melahirkan sisa lebih penggunaan anggaran.
Maka ketika silpa itu terjadi, bahkan besar, melebihi bisa 1 triliun setiap tahunnya, maka yang dirugikan itu adalah masyarakat Kabupaten Bekasi. Itu yang pertama, untuk pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, buat masyarakat, sampaikan ketika yang tidak dilakukan, ada jalan rusak, kemudian ada drainase yang tidak baik, dan lain sebagainya, sampaikan kepada kami, ya kan, supaya kami memahami, melihat berdasarkan fakta dan data di lapangan bahwasannya pemerintah Kabupaten Bekasi perlu melakukan tindakan-tindakan kaitan dengan pembangunan infrastruktur ini lebih baik lagi. Kira-kira begitu. Baik. Bang Urian, terima kasih sudah berbincang dalam program Dialog Suara Bekasi. Ini mudah-mudahan kinerja Pemkab Bekasi bisa lebih baik dalam proses penanganan infrastruktur, Bang Urian. Ya. Saya berharap demikian. Baik, terima kasih sudah berbincang dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bekasi, kerjasama Radio Dakta dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi.